Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad natana, niscaya sungguh memanggil padaku Allah atau berdoa padaku Allah sapa Nuhun Nabi Nuh. Nabi Nuh telah berdoa kepadaku Allah. Fala ni'mal mujibun, maka sebaik-baiknya zat yang mengabulkan itu adalah aku Allah. Jadi aku Allah adalah zat sebaik-baiknya yang mengabulkannya. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Nuh akan aku kabulkan. Kalau dalam surat Al-Qamar ayat 10, Nabi Nuh itu mengadu, berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku dikalahkan. Saya sudah berusaha berbagai cara untuk menyadarkan mereka agar menyembah kepada Tuhan Zat yang Esa. Hanya kepada Engkau ya Allah. Tapi aku dikalahkan. Maka ya Allah fantasir, tolonglah. Kalau di surat lain Al-Mu'minun ayat 26, Nabi Nuh berdoa, Rabbing surni bima kadzabun. Ya Allah, karena mereka mendustakan saya, maka tolonglah saya ya Allah. Wa najjainahu, dan menyelamatkan aku Allah hu pada Nabi Nuh, wa ahlahu, dan pada keluarganya Nabi Nuh, minal karbil azim, dari susah yang besar, dari susah yang besar. Jadi Nabi Nuh dan keluarganya aku selamatkan dari susah yang besar, yaitu waktu terjadi banjir bandang. Nabi Nuh dan keluarganya nggak sampai tenggelam. Pas di musim kemarau, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Orang-orang kafir, mereka mencaci, memaki, dan bahkan mengatakan, Nuh sudah nggak waras, musim kemarau kok buat perahu. Logikanya, kalau musim penghujan buat perahu sesuai. Tapi kalau kemarau, ini nggak waras Nabi Nuh ini. Nuh nggak waras ini, kata orang-orang kafir. Tapi karena itu perintah Allah, Nuh tetap melaksanakan. Setelah jadi perahunya, Allah kirim hujan dari langit, dan bumi nyumber, terjadilah banjir. Semuanya tenggelam, kecuali orang yang ikut dalam rombongan perahu. Maka di sini terangkan, aku Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya dari susah yang besar, yaitu tenggelam dengan banjir bandang itu. Wa ja'alna, dan menjadikan aku Allah dzurriyyatahu, pada anak turunnya Nabi Nuh, hum mereka al-baqin, orang-orang yang tersisa, wong kang keri. Jadi aku jadikan anak turun Nabi itu selalu ada, selamanya sampai hari kiamat. Dijelaskan itu, An-nas kulluhum min dzurriyyatin Nuh alaihissalam. Jadi semua manusia itu dari anak turunnya Nabi Nuh. Dijelaskan, qaula Ibnu Abbas, lamma kharaja Nuh minas safinah, ketika Nabi Nuh keluar dari perahu, udah selamat, mata mangkana ma'ahu minar rijal wan nisa illa waladau wa nisahum. Di orang yang bersamanya mereka meninggal, yang tersisa cuma Nabi Nuh, anak-anaknya dan istrinya. Diterangkan lagi dalam hadis Ahmad itu, An Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam Sam Abul Arab, wa Ham Abul Habash, wa Yafith Abul Rum. Jadi Nabi Nuh anak ada 4, Ham, Sam, dan Yafith. Kan'an ini dia tidak mau beriman. Bahkan dia waktu diajak naik perahu, dia mengatakan, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya nggak mau ikut dalam perahu. Saya akan berlindung, bertempat di gunung yang akan melindungi saya dari terjangan air. Akhirnya ada ombak besar, Kan'an ikut dalam ombak itu, mati, terkena banjir.
yang tersisa adalah Sam. Ini menjadi bapaknya orang Arab. Jadi turunnya Sam terus sampai ya ke orang-orang Arab itu. Ham itu bapaknya Habes, orang Habasyi. Yafith Abu Rum, bapaknya orang-orang Rom. Dan seterusnya itu tidak lepas dari anak turunnya Nabi Nuh. Wa tarokna, dan meninggalkan aku Allah ale atas Nabi Nuh fil akhir, dalam orang-orang yang akhir. Jadi aku tinggalkan Nuh itu di dalam orang-orang yang akhir, dalam arti ya kisahnya, cerita perjalanannya itu menjadi sanjungan yang baik. Kesabarannya itu dimiliki oleh Nabi Nuh. Sehingga aku tinggalkan jejaknya itu di dalam orang-orang yang akhir. Mendapatkan pujian yang baik dari generasi berikutnya. Salamun, selamat. Ala Nuhin, atas Nabi Nuh. Fil alami, di dalam alam semesta. Jadi selamat untuk Nabi Nuh di dalam alam semesta. Jadi di zaman itu yang selamat ya Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Nuh itu ya menjadi contoh sejarah yang baik sepanjang masa. Dikatakan tadi, wa tarokna alaihi fil akhirin. Inna, sesungguhnya aku Allah, kadzalika, demikian itu, najzi, membalas aku Allah, al-muhsinin, pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi aku Allah, begitu pula aku Allah akan membalas kepada orang-orang berbuat baik. Siapapun orangnya, kalau berbuat baik akan dibalas kebaikan pula. Innahu, sesungguhnya Nabi Nuh iku min ibadina, dari hambaku Allah, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Nabi Nuh termasuk hambaku yang beriman. Tsumma aghraqna, kemudian menenggelamkan aku Allah, al-akhirin, pada orang-orang yang lain. Yang selain Nuh dan keluarganya, itu aku tenggelamkan. Habis semuanya. Yang selamat hanya orang-orang yang ikut dalam rombongan perahunya Nabi Nuh. Wa inna min syi'atihi, dan sesungguhnya dari golongannya Nabi Nuh, sopo la Ibrahim, nisya Nabi Ibrahim. Termasuk golongan Nabi Nuh yang ikuti agamanya Nabi Nuh itu adalah Nabi Ibrahim. Ibrahim termasuk ngikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, menjadi golongannya Nabi Nuh. Irja'a, ketika datang sapa Nabi Ibrahim, Rabbahu, pada Tuhannya, Tuhannya Nabi Ibrahim, biqalbin, dengan hati salimin, yang selamat. Jadi ketika Nabi Ibrahim datang kepada Tuhannya dengan hati yang selamat, dalam arti selamat dari syirik, selamat dari ragu-ragu. Dia itu hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ilqala, ketika berkata sapa Nabi Ibrahim, li abihi, pada bapaknya Nabi Ibrahim, wa qaumihi, dan pada kaumnya Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim bertanya kepada bapak dan kepada kaumnya, kepada bapaknya dan kepada kaumnya, madza, apakah ini,
tak buduna menyembah kalian. Apa yang kalian sembah ini? Mana tak budun? Apa yang kalian sembah ini? Aifkan, adakah berbuat dusta? Alihatan, Tuhan, dunallahi, selain Allah. Turiduna, menghendaki kalian. Apakah kalian menghendaki berbuat dusta, menyembah Tuhan selain Allah? Berhala-berhala, patung-patung, batu-batu kalian sembah itu. Jadi apakah kalian itu menghendaki untuk berbuat dusta dengan menyembah selain Allah? Fama dzanukum, maka apakah persangkaan kalian birabbil alami, dengan Tuhan semesta alam? Kalau kalian tetap kekeh, nggak bisa dirubah, menyembah pada asnam berhala itu, terus bagaimana kamu dengan Tuhan semesta alam itu? Padahal Allah itu Tuhan semesta alam. Semua itu yang menciptakan adalah Allah. Tapi kenapa kalian kok menyembah Tuhan selain Allah? Bagaimana? Bagaimana kalian itu? Nanti ketika Allah memberikan hukuman untuk kalian. Fanadzara, maka melihat sapa Nabi Ibrahim, nadrotan, pada satu pandangan, fin nujum, di dalam beberapa bintang. Jadi pada waktu itu kaumnya Nabi Ibrahim, mereka azam, mereka sengaja untuk keluar dari negaranya merayakan hari raya. Jadi ila itin lahum yaqdunahu kharijul balad. Kemudian mereka menawarkan kepada Ibrahim untuk ikut bersama mereka. Lantas Nabi Ibrahim itu melihat ke arah langit, ke arah bintang. Karena mereka itu, dalam cerita, mereka itu termasuk ahli bintang. Mereka bisa meramal, ada ini itu nanti, ada seperti ini. Mereka bisa itu. Termasuk dengan melihat bintang itu, ya, artinya akan terjadi taun atau bagebluk. Faqala, maka berkata sapa Nabi Ibrahim, ini sesungguhnya aku sakimun, orang yang sakit. Jadi ketika mereka mengajak keluar Nabi Ibrahim untuk merayakan hari besar mereka, hari perayaan mereka, Ibrahim mengatakan, ini sakim, wah, aku sakit ini. Ini kayaknya kok akan terjadi ta'un ini. Akhirnya fatawallau, maka berpaling mereka. Anhu, dari Ibrahim, mudbirin, orang-orang yang membelakang. Karena Ibrahim itu alasan sakit, mereka bisa menerima. Atau bisa jadi mereka takut akan terkena sakit seperti yang dialami oleh Ibrahim. Maka mereka pergi meninggalkan Ibrahim. Setelah mereka pergi semuanya, meninggalkan daerahnya untuk merayakan hari besarnya, fatawallau, maka berpaling mereka, anhu, dari Nabi Ibrahim, mudbirin, orang-orang yang membelakang. Pertama, mereka ya bisa menerima alasan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, atau bisa jadi mereka takut terkena sakit yang menimpa kepada Ibrahim, sehingga mereka meninggalkan. Ya udah, kalau nggak mau, mereka semua berbondong-bondong meninggalkan daerahnya untuk merayakan hari perayaan mereka. Setelah mereka semua pergi, faragha, maka condong sapa Nabi Ibrahim ila aliyatim, pada sesembahan mereka, pada berhala-berhala mereka.
Faqala maka berkata sapa Nabi Ibrahim, ala takulun, adakah tidak makan kalian? Ibrahim menyelinap masuk di tempat sesembahan mereka, melihat berhala-berhala mereka sembah. Ibrahim bertanya kepada patung-patungnya itu, ala takulun, apa kalian tidak makan? Tidak lapar? Apakah lakum bagi kalian la tantikuna, tidak berbicara kalian? Ayo jawab. Kenapa kalian semua diam? Kenapa tidak berbicara? Faragha maka condong sapa Nabi Ibrahim alaihim atas mereka alihatihim, berhala itu, dorban memukul, bil yamin dengan tangan kanan. Jadi dengan mengerahkan semua kekuatannya, menghancurkan pada berhala-berhala mereka. Ayo bicara, nggak mau, pukul, hancurkan semuanya berhala itu. Disisakan berhala yang paling besar. Jadi dihancurkan semuanya, sisakan yang paling besar, dan bahkan kampak yang untuk merusak itu ditaruh di lehernya berhala yang paling besar itu. Singkat cerita, mereka kaum selesai merayakan hari perayaannya. Dan mereka mendatangi ke tempat sesembahan mereka. Faqabalu maka menghadap mereka kaum ilaihi pada Nabi Ibrahim, yazifun dengan cepat-cepat. Jadi setelah mereka pulang dari perayaannya, melihat berhalanya, sesembahannya pada hancur, mereka bilang, siapa melakukan ini? Ada yang bilang, kalau bukan Ibrahim siapa lagi? Yang selalu mencaci, mencela Tuhan kita adalah Ibrahim. Maka mereka cepat-cepat mendatangi pada Nabi Ibrahim. Terus mereka bilang, hai Ibrahim, apa kamu yang merusak berhala-berhala ini, patung-patung ini? Sesembahan saya ini. Enggak, kata Ibrahim. Loh kalau bukan kamu terus siapa lagi? Ibrahim terus ya, dia pura-pura enggak tahu gitu sambil melihat ke sekelilingnya. Nah itu loh, bal fa'alahu kabiruhum. Tuh pelakunya yang paling besar itu. Tuh alatnya untuk merusak masih ada di lehernya itu. Mereka mikir itu. Loh itu kan semua benda mati. Mana mungkin yang besar itu merusak kepada yang lainnya? Ibrahim, mana mungkin mereka merusak yang lain? Qala maka berkata sapa Nabi Ibrahim, atakbuduna, adakah menyembah kalian pada apa-apa, tanhituna yang mengukir kalian? Kalau jelas itu nggak bisa apa-apa, kenapa kalian menyembah sesuatu yang kalian ukir sendiri? Wah, emosi mereka, marah mereka. Wallahu, dan Allah, khalaqakum, menjadikan sapa Allah pada kalian. Wama, dan apa-apa tak maluna yang mengerjakan kalian. Kalian dan yang kamu buat itu Allah yang menciptakannya. Berhala-berhala itu pun yang buat adalah Allah, itu ciptaan Allah. Tapi kenapa kalian menyembah pada Tuhan selain Allah? Wah, mereka udah emosi, marah. Qalu, maka berkata mereka, ubnu, membangunlah kalian, lahu untuk Ibrahim, bunyanan pada bangunan. Fa'alquhu, maka menjatuhkanlah kalian atau membuanglah kalian hu pada Ibrahim fil jahim, di dalam api. Akhirnya mereka rame-rame dengan emosi itu mencari kayu, kemudian Ibrahim dibakar di dalam kayu yang ditumpuk itu. Wah.
Fa'aradu maka mengendaki mereka bi dengan Nabi Ibrahim kaitan pada upadaya. Faja'alnahu maka menjadikan aku Allah pada mereka al-asfalina orang-orang yang hina. Mereka berupadaya kepada Ibrahim. Aku jadikan mereka itu orang-orang yang hina. Maksudnya usaha mereka itu tidak berhasil. Perasaannya ketika mereka mencari kayu ditumpuk, Ibrahim taruh di tengah-tengah itu, Ibrahim hancur sudah jadi debu karena api itu. Ternyata usaha mereka nggak berhasil. Allah berfirman, Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan selamat atas Nabi Ibrahim. Ketika api padam, Ibrahim sama sekali tidak tersentuh oleh api. Nggak terluka sama sekali. Berarti usaha mereka itu asfalin, gagal, tidak berhasil untuk membunuh kepada Nabi Ibrahim. Fa'aradu bihi kaitan faja'alnahumul asfalin. Nah, berbagai cara Ibrahim menyadarkan kepada kaumnya, tapi mereka tetap aja tidak mau. Maka mereka berusaha untuk membunuh kepada Nabi Ibrahim. Waqala dan berkata sapa Nabi Ibrahim, ini sesungguhnya aku zaibun orang yang pergi. Ila Rabbi pada Tuhan saya. Saya dini akan menunjukkan sapa Allah pada saya. Aku akan pergi kepada Tuhan saya untuk melaksanakan perintah Allah dan Allah akan menunjukkan kepada saya. Itu dalam cerita. Jadi kejadian itu di negara Irak ya. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, saya akan hijrah. Maka pergilah Nabi Ibrahim menuju ke Bilad Syam, ke negara Syam sana. Dan Allah akan menunjukkan saya, akan menempatkan saya di mana saya bisa ibadah dengan aman, dengan tenang. Maka Ibrahim itu ya pergi menuju ke Syam. Rabbi wahai Tuhanku hab, memberilah engkau li pada saya minas solihin dari orang-orang yang soleh. Ya Allah, berilah saya anak-anak yang solih. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, berilah saya rizkihilah saya anak-anak yang soleh. Kalau dalam riwayat diterangkan itu bahwa Nabi Ibrahim itu pergi menuju ke Syam. Di daerah situ ada raja yang memaksa Ibrahim bersama dengan Sarah lewat situ, kemudian diketahui oleh raja yang memaksa itu. Kemudian ditanya Ibrahim, siapa perempuan ini? Ibrahim mengatakan ini adalah saudara saya. Padahal istrinya itu. Sebab kalau Ibrahim mengaku itu sebagai suaminya dan perempuan sebagai istrinya, yaitu Sarah, maka Ibrahim akan dibunuh. Maka Ibrahim mengatakan ini adalah saudara perempuan saya. Ibrahim pesan kepada Sarah, nanti kalau ditanya, supaya dijawab, kamu adalah saudara perempuan saya. Akhirnya Sarah dibawa oleh raja yang memaksa itu dan akan dijima. Kalau sekarang diperkosa itu. Sarah berdoa kepada Allah. Akhirnya usaha raja nggak berhasil. Sarah berdoa, dia bisa sadar. Mau mengulangi lagi sampai 3 kali. Nggak berhasil usahanya raja untuk menjima pada Sarah. Akhirnya raja bilang, oh setan ini. Maka Sarah itu oleh raja tadi
dikembalikan kepada Nabi Ibrahim. Dan bahkan diberi hadiah perempuan bernama Hajar. Hajar itu hadiah raja tadi kepada Saroh. Dan oleh Saroh, Hajar tadi itu diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dan justru malah ya, akhirnya ya si Hajar tadi itu dinikah oleh Nabi Ibrahim dan dia akhirnya bisa hamil duluan dan punya anak bernama Nabi Ismail. Ini ya berkat doanya Nabi Ibrahim tadi, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah saya anak yang soleh. Yang pertama itu Allah kasih anak bernama Nabi Ismail. Ini ya barokahnya telah dia hijrah, Allah memberi. Fabasyarnahu, maka memberi kabar gembira aku Allah hu pada Nabi Ibrahim bigulamin dengan anak halimin yang pinter. Jadi aku beri Ibrahim itu anak yang pinter. Halim itu ya pinter, ya cerdas, ya sabar, udah ada di dalamnya situ. Lah, dalam cerita ya naluri orang perempuan Sarah itu awalnya dia memberikan Hajar kepada Ibrahim. Ternyata Hajar itu punya anak lebih dulu daripada Sarah. Akhirnya dia cemburu, maka Allah itu memerintahkan kepada Ibrahim agar membawa Hajar dan anaknya menuju ke Mekah untuk menjauhkan dari Sarah agar jangan sampai Hajar itu disakiti oleh Sarah. Maka Ibrahim membawa Hajar dan Ismail menuju ke Mekah. Ini dari Syam menuju ke Mekah. Ya, di situ Ibrahim hanya membekali kepada Hajar dan Ismail kecil itu kurma dan air. Lama-lama ya habis persediaan terbatas itu. Ceritanya panjang itu nanti sampai Hajar itu naik ke Gunung Sofa, Marwah terus itu, akhirnya terus ada suara, itu adalah malaikat dengan menghentakkan kakinya di situ, maka keluarlah air yang dikenal dengan air Zam-Zam. Akhirnya Ismail di situ dengan ibunya ada di tempat itu. Falamma balagha, di Mekah maksudnya. Falamma balagha, maka ketika sampai sopo anak Ismail maksudnya, ma'ahu beserta Nabi Ibrahim, as-sa'ya pada balik, udah kerja, ya sudah bisa membantu kerja lah itu. Ya kurang lebih usianya 13 tahun. Karena yauma idzin ibnu salasi asyarata sanah. Jadi waktu itu Ismail umurnya 13 tahun. Dia sudah usia balik. Qala berkata sapa Nabi Ibrahim, ya bunayya wahai anakku, Ismail maksudnya, ini sesungguhnya aku melihat aku fil manam di dalam tempat tidur. Aku bermimpi. Ani sesungguhnya aku, Ibrahim, azbahuka menyembelih aku pada engkau. Fangzur maka melihatlah engkau sambil berpikir, mada apakah ini taro melihat engkau. Ketika Ismail sudah usia balik, kurang lebih umur 13 tahun, Nabi Ibrahim mengajak musyawarah kepada Ismail. Hei Ismail, hei anakku, aku melihat dalam tidurku, aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu. Bagaimana menurut kamu, hei anakku? Qala berkata sopo Ismail, ya abad, wahai bapak, if'al mengerjakanlah engkau ma pada apa-apa.
tu'mar yang diperintah engkau. Wahai Bapak, laksanakanlah apa yang kau diperintah. Satajiduni akan menjumpai engkau padaku, insya'a jika menghendaki, sopo Allah minas sabirin dari orang-orang yang sabar. Insya Allah engkau akan menjumpai saya orang-orang yang sabar. Laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Ini menggambarkan, menunjukkan bahwa impian Nabi itu merupakan wahyu, perintah. Ru'yan Nabi wahyun. Itu bermimpi, tapi itu perintah dari Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih kepada Ismail. Allah paling kefahaman kepada Ismail dan menyerahkan, hai Bapak, silakan laksanakan apa yang kau diperintah. Insya Allah engkau akan menjumpai saya orang-orang yang sabar. Maka keduanya siap untuk melaksanakan perintahnya Allah. Kharaja bi Ibrahim min haulil bait ila Mina. Maka dibawalah Ismail menuju ke Mina. Ya, di daerah Mina situ sudah pasrah. Falamma aslama, maka ketika menyerah keduanya, Ibrahim pasrah untuk menyembelih kepada Ismail. Ismail pasrah untuk disembelih. Watallahu, dan merobohkan sopo Ibrahim hu pada Ismail lil jabini pada pelipis. Lil jabini maring pilingan. Udah siap untuk disembelih. Wanatainahu, dan memanggil aku Allah hu pada Nabi Ibrahim. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Qad saddaqta, sungguh telah membenarkan kau ar-ru'ya pada impian. Jadi Ibrahim sudah menjatuhkan Ismail atas pelipisnya, ditaruh di bumi, sudah seperti orang nyembelih itulah. Ada suara, hei Ibrahim, kamu telah membenarkan impian, yang itu merupakan perintah. Cukup, hei Ibrahim. Inna, sesungguhnya aku Allah, kadzalika, demikian itu, najzi, membalas aku Allah, al-muhsinin, pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi aku Allah membalas kepada orang-orang yang berbuat baik, orang yang taat. Inna hadza, sesungguhnya ini, perintah untuk menyembelih pada Ismail, lawa niscaya hadza, al-bala'ul mubin, cobaan yang jelas. Hai Ibrahim, ini adalah merupakan cobaan untuk menguji sampai di mana ketaatanmu itu. Wa fadainahu, dan menebus aku Allah hu pada Ibrahim biribhin, dengan sembelihan azimin yang besar. Jadi aku ganti dengan sembelihan yang besar. Itu ceritanya adalah kambing yang dikirim dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Gantinya Ismail untuk disembelih. Itu sebagai balasan Allah untuk orang berbuat baik. Jadi ketaatan udah teruji betul. Wa tarokna, dan meninggalkan aku Allah alai, atas Ibrahim, fil akhir, dalam orang-orang yang akhir. Aku tinggalkan Nabi Ibrahim sebagai sejarah, sebagai contoh untuk orang-orang yang akhir. Jadi dialah orang yang betul-betul patuh dan taat kepada Allah.
dia dapat sanjungan yang baik. Dari orang-orang atau kaum-kaum yang akhir. Salamun, selamat. Ala Ibrahim, atas Ibrahim. Selamat untuk Ibrahim. Kadzalika, demikian itu, najzi, membalas aku Allah, al-muhsinin, pada orang-orang yang berbuat baik. Innahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim, min ibadina, dari hambaku Allah, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Dia Ibrahim termasuk hambaku yang beriman. Wa basyarnahu, dan memberi kabar gembira aku Allah, hu, pada Ibrahim, bi Ishaq, dengan Nabi Ishaq. Nabiyan, jadi nabi, minas sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Ya, berikutnya, aku Allah memberikan anak kepada Ibrahim yang diberi nama Ishaq. Dia seorang nabi, termasuk orang-orang yang soleh. Ini ceritanya ya, setelah kedatangan para tamu, itu para malaikat, memberitahukan bahwa Ibrahim akan punya anak. Dan memberitahukan bahwa dia akan menuju ke tempatnya Lut, untuk menyiksa kepada kaumnya Lut, karena mereka itu sudah terlalu. Mereka orang-orang yang melanggar, orang-orang yang maksiat. Nah, waktu itu ya, Ibrahim usia sudah tua, kemudian Sarah juga sudah tua. Dalam riwayat itu, dan sudah kita kaji, surat Hud, istri Ibrahim mengatakan, ya wailata, a'alitu wa ana ajuzun, wa hadza ba'li syaikhon, inna hadza la syai'un ajib. Ini sangat mengherankan itu. Masa aku akan punya anak? Suami saya sudah tua, aku pun juga sudah tua. Pada waktu itu, Sarah berumur 99 tahun. Nabi Ibrahim umur 112 tahun. Akan punya anak, itu sangat mengherankan. Wa barakna, dan memberi berkah aku Allah, alaihi, atas Ibrahim, wa ala Ishaq, dan atas Ishaq. Aku Allah memberi berkah kepada Nabi Ibrahim, juga kepada Nabi Ishaq. Wa min dzurriyyatihima, dan dari anak turun keduanya, Ibrahim dan Ishaq, muhsinun, orang yang berbuat baik, wa dzalimun, dan orang yang menganiaya, linafsi, pada dirinya zalim, mubinun, yang jelas. Jadi aku Allah paling barokah kepada Nabi Ibrahim, kepada Ishaq. Ya, ceritanya itu ya punya banyak anak turun, dan bahkan umumnya para nabi itu ya dari anak turunnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Dari sekian nabi itu, yang 8.000 nabi, yang 4.000 dari orang-orang Bani Israel. Nah, di antara anak turun keduanya itu ya ada yang baik, yaitu orang-orang beriman, juga ada yang jelas menganiaya kepada dirinya sendiri, yaitu tidak mau beriman. Dia ya menjadi orang musyrik, banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Walaqad manana, dan niscaya sungguh memberi anugerah aku Allah, ala Musa, atas Nabi Musa, wa Harun, dan Nabi Harun. Sungguh aku Allah memberi anugerah kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun, yaitu dengan nubuah, Allah jadikan sebagai nabi dan juga sebagai rasul. Wa najjaynahuma, dan menyelamatkan aku Allah pada keduanya, wa qaumahuma, dan pada kaum keduanya, yaitu orang-orang Bani Israel, minal karbil azimi, dari susah yang besar, yaitu dianiaya, disiksa oleh
Fir'aun dan bala tentaranya. Banyak anak-anak dari Bani Israel itu dibantai oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Harun serta kaumnya dari kesusahan yang besar. Wa nasarnahum, dan menolong aku Allah pada mereka. Mereka ini adalah Nabi Musa, Nabi Harun dan kaumnya, orang-orang Bani Israel. Fakanu, maka ada mereka, hum mereka, al-ghalibin, orang-orang yang menang. Maka Nabi Musa, Nabi Harun, dan orang-orang Bani Israel, mereka sebagai pemenangnya. Dalam cerita, Allah menenggelamkan pada Fir'aun dan bala tentaranya. Habis semuanya. Yang selamat cuma jasadnya Raja Fir'aun. Sekarang masih ada muminya disimpan di museum di Mesir sana. Banyak mumi-mumi Fir'aun itu. Rata-rata anggota badannya udah pada rusak, nggak sempurna. Ada yang hilang kakinya, hilang tangannya. Tapi untuk Fir'aun yang memusi pada Musa ini, jasadnya masih utuh, masih sempurna. Memang Allah selamatkan untuk pelajaran, ya, untuk peringatan bagi generasi yang berikutnya. Ternyata dia bukan sebagai Tuhan. Dia mengaku ana rabbukumul a'la. Ternyata dia juga mati. Berarti dia manusia biasa. Wa atainahuma, dan memberi aku Allah pada keduanya, Musa dan Harun, Alkitabal mustabina, pada kitab yang menerangkan. Jadi setelah Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah itu, akhirnya Nabi Musa bisa menyeberang laut itu, baru aku beri kitab yang menjelaskan untuk keduanya, yaitu kitab Taurat. Waktu zaman Fir'aun ya hanya mukjizat saja yang menunjukkan bahwa Musa sebagai utusan Allah. Tongkat bisa berubah jadi ular, tangan bisa bersinar. Kitab Taurat itu Allah berikan kepada orang Bani Israel setelah tenggelamnya Fir'aun. Wa hadainahuma, dan menunjukkan aku Allah pada keduanya as-siratal mustaqimah, pada jalan yang benar. Jadi Nabi Musa, Harun aku tunjukkan pada jalan yang benar. Bisa beribadah dengan benar, hanya menyembah kepada Allah Zat yang Esa. Wa tarokna, dan meninggalkan aku Allah alaihima, atas keduanya, fil akhir, dalam orang-orang yang akhir. Aku tinggalkan keduanya untuk orang-orang yang akhir sebagai sejarah contoh yang baik, sanjungan yang baik. Salamun, selamat, ala Musa, atas Musa, wa Harun, dan Harun. Selamat untuk Nabi Musa dan Harun. Inna, sesungguhnya aku Allah, kadzalika, demikian itu, najzi, membalas aku Allah, al-muhsinin, pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi begitulah aku Allah memberikan balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Akhir ceritanya itu Allah paring pertolongan, Allah paring kemenangan. Innahuma, sesungguhnya keduanya, Nabi Musa dan Harun, min ibadina, dari hambaku Allah, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Nabi Musa, Nabi Harun adalah termasuk hambaku yang beriman. Wa inna Ilyasa, dan sesungguhnya Nabi Ilyas itu la minal mursalin, termasuk orang yang diutus. Berikutnya cerita tentang Nabi Ilyas. Ilkola, ketika berkata sapa Nabi Ilyas di qaumihi, pada kaumnya Nabi Ilyas, ala tatakuna, adakah tidak takut kalian? Ilyas berkata kepada kaumnya, apakah kalian tidak takut? Maksudnya takutlah kalian, takut pada Allah, kalau sampai tidak beriman akan terkena siksanya.
Atad'una, adakah menyembah kalian ba'lan pada berhala ba'lan. Wa tadharuna, dan meninggalkan kalian ahsanal khaliqin, sebaik-baiknya zat yang menciptakan. Apakah kalian menyembah pada berhala ba'lan yang tidak bisa berikan manfaat maupun madorot, itu benda mati, lantas kalian meninggalkan Allah sebaik-baiknya zat yang menciptakan? Allah itu Allah. Allah pada Allah, Rabbakum, Tuhan kalian. Wa Rabba abaikum, dan Tuhannya bapak-bapak kalian, al-awalin, yang awal. Jadi ahsanal khaliqin itu adalah Allah Tuhan kalian, juga Tuhannya bapak-bapak kalian yang awal. Dari dulu pun Tuhannya adalah Allah. Maka tinggalkan untuk menyembah pada berhala itu. Ternyata fakadzabuhu, maka mendustakan mereka hu, pada Ilyas. Fa'innahu, maka sesungguhnya mereka kaum lamuhdharun, niscaya orang yang didatangkan. Ternyata mereka kaum itu mendustakan, tidak bisa menerima apa yang Ilyas sampaikan untuk menyembah kepada Tuhan Zat yang Esa. Maka merekalah orang yang didatangkan di dalam neraka, digiring semuanya masuk ke dalam neraka. Illa, kecuali ibadallah, hambanya Allah, al-mukhlasin, yang dimurnikan. Kecuali yang selamat, yang tidak digiring menuju ke neraka adalah hamba-hamba Allah yang dimurnikan, yaitu orang-orang yang beriman. Mereka bisa selamat dari api neraka. Wa tarokna, dan meninggalkan aku Allah alai, atas Ilyas, fil akhir, dalam orang-orang yang akhir. Aku tinggalkan Ilyas itu di dalam orang yang akhir, sebagai sejarah dapat sanjungan yang baik untuk generasi yang akhir. Salamun, selamat, ala Ilyasin, atas Ilyas. Diselamat untuk Ilyas. Orang-orang yang tidak beriman semua terkena siksa, Ilyas selamat, tidak terkena siksa. Inna, sesungguhnya aku Allah, kadzalika, demikian itu, najzi, membalas aku Allah, al-muhsinin, pada orang-orang yang berbuat baik. Aku Allah memberikan balasan untuk orang yang berbuat baik. Innahu, sesungguhnya Ilyas, min ibadina, dari hambaku Allah, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Ilyas termasuk hambaku yang beriman. Wa inna Luton, dan sesungguhnya Lut, la minal mursalin, termasuk orang yang diutus. Sekarang pindah ke ceritanya Nabi Lut. Lut termasuk orang yang diutus. Lut ini adalah keponakannya Nabi Ibrahim, putranya Harun. Harun itu saudaranya Nabi Ibrahim. Idnajainahu, ketika menyelamatkan aku Allah pada Lut, wa ahlahu, dan keluarganya Lut, ajma'ina, kesemuanya. Jadi aku Allah itu menyelamatkan Lut dan keluarganya dari siksa. Ila, kecuali ajuzan, istri tua. Orang tua maksudnya ya istri tuanya itu. Ajuzan, orang tua maksudnya istrinya Nabi Lut yang bernama Wa'ilah. Fil ghabir, dalam orang-orang yang tertinggal. Jadi ketika itu ya diperintah Lut dan orang iman untuk segera meninggalkan daerahnya. Karena sisa datang nanti di waktu subuh. Alaisa subuhu biqarib, udah dekat subuh, segera pergi. Pergilah semuanya. Satu pun nggak boleh noleh ketika ada suara apa saja. Semua pergi, yang noleh adalah istrinya Nabi Lut yang bernama Wa'ilah. Akhirnya dia ikut disiksa bersama kaumnya yang tidak mau beriman.
Tsumma damarna, kemudian merusak aku Allah al-akhirin, pada orang-orang yang akhir. Yang akhir semua aku rusak. Jadi Nabi Lut, orang iman, semua itu selamat. Lainnya semua rusak, terkena siksa. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian orang-orang kafir Mekah, la tamuruna, nisa lewat kalian, alaihim, atas mereka kaum Lut yang dirusak itu, musbihina, di waktu pagi. Di waktu pagi kalian semuanya melewati daerahnya kaum Lut yang telah dirusak oleh Allah. Wa billail, dan di waktu malam. Di waktu malam, waktu pagi, kalian melewati daerah itu. Afala taqilun? Adakah tidak berpikir kalian? Tidak berangan-angan kalian? Jadi ketika orang-orang Mekah, orang-orang musyrik itu, mereka berdagang menuju ke Syam, di Palestina sana, itu pasti melewati Bahrul Maut, melewati daerahnya kaum Lut. Waktu pagi maupun waktu malam. Apakah kalian tidak berpikir? Itu loh akibatnya orang tidak iman akhirnya hancur, daerahnya rusak, dan sekarang itu dikenal dengan Bahrul Maut, laut mati. Di situ tidak ada kehidupan. La hayata fi al-battah, sama sekali nggak ada kehidupan. Umumnya tempat-tempat wisata itu ada hotel, ada sana nggak ada, pokoknya udah nggak ada kehidupan di sana. Dan bahkan bisa jadi ikan pun nggak akan hidup di laut mati itu. Itu adalah daerahnya kaum Lut yang dirusak oleh Allah, karena mereka itu ya maunya laki-laki sama laki-laki, sodomi, nggak mau dengan perempuan. Harusnya dengan melewati daerahnya kaum Lut itu bisa menjadi peringatan, menjadi pelajaran, iktibar, dan bisa menggerakkan dia untuk beriman. Tapi kenyataannya mereka tetap tidak mau beriman. Wa inna Yunusa, dan sesungguhnya Yunus, laminal mursalin, termasuk orang yang diutus. Yunus juga termasuk orang yang diutus. Il abaqo, ketika pergi melayu atau minggat sapa Nabi Yunus, ilal fulki, pada perahu al-mashhun, yang dipenuhi. Nabi Yunus itu berusaha untuk menyadarkan kepada kaumnya agar mau menyembah kepada Tuhan Zat yang Esa. Kalau tidak, nanti Allah akan memberikan siksa. Sekian hari nanti, kalau kamu tidak mau, akan terkena siksa. Sampai hari hanya belum juga datang siksa itu. Akhirnya Nabi Yunus itu pergi meninggalkan kaumnya itu. Dia naik perahu yang dipenuhi. Sampai di tengah perahunya, ya nggak muter, nggak diem, udah nggak kuat untuk berjalan. Karena apa? Terlalu banyak muatan. Akhirnya untuk jalan tengahnya, ini kalau nggak ada satu dikorbankan, berarti semua akan tenggelam. Maka diundilah. Fasahama, maka mendapat undian sapa Nabi Yunus. Fakana, maka ada sapa Nabi Yunus minal mudhadin, dari orang yang dikalahkan. Setelah diundi, yang keluar Nabi Yunus. Mereka belum tega. Diundi lagi. Keluar Yunus lagi. Sampai 3 kali. Terpaksa Yunus dilemparkan ke laut. Dia orang yang dikalahkan. Kena undian itu. Faltaqomahu, maka nguntal, maka menelan hu pada Yunus, opal hutu, ikan. Yunus dilempar, ikan besar menelan pada Nabi Yunus itu. Wahwa, dan Yunus mulimun, orang yang dicela. Wong kang den paidu. Dia putus asa ketika kaumnya tidak mau beriman, terus dia lari. Naik perahu, akhirnya ya diundi, dia termasuk orang yang dilempar ke laut, biar lainnya bisa selamat. Falaula, maka jika tidak,
Anau sesungguhnya Yunus, karena ada sapa Yunus minal musabihin dari orang yang membaca tasbih. Lalabitha niscaya diam sapa Nabi Yunus fi batnihi di dalam perutnya ikan ila yaumi yubatsun sampai hari yubatsun dibangkitkan mereka, hari kiamat. Andaikan Yunus itu tidak termasuk orang yang banyak mensucikan, maka dia akan tetap di perutnya ikan itu sampai hari kiamat. Jadi dia di dalam perut itu dia masuk terus dia gelap sekali, dia mencoba gerakkan kakinya, loh, aku masih hidup ini. Nah, terus dia berdoa kepada Allah, mensucikan kepada Allah dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ini yang dibaca oleh Nabi Yunus waktu ada perutnya ikan itu. Dia baca terus itu. Itu di surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus dibaca itu. Memang Allah sengaja ya menitipkan Yunus ke dalam perutnya ikan. Hei ikan, ini bukan makanan untuk kamu. Aku titip ini. Jangan dihancurkan tulang-tulangnya. Maka disimpan di situ oleh Allah. Dia banyak membaca tasbih. Fanabatnahu, maka melemparkan atau membuang aku Allah pada Nabi Yunus bil aroi pada pesisir. Wahuwa, dan Nabi Yunus sakimun, orang yang sakit. Akhirnya itu kalau dalam cerita itu dia ada di perutnya ikan selama 40 hari. Setelah itu aku lemparkan dia di pesisir pantai itu dalam keadaan sakit. Lah gimana selama 40 hari itu ada di perutnya ikan? Wa ambatna, dan menumbuhkan aku Allah alai atas Nabi Yunus syajaratan pada pohon min yakotin dari labuh songko waluh. Aku tumbuhkan waluh itu bisa menjadi makanan untuk Nabi Yunus. Karena dia kondisi sakit ya, kasih itu ya mulai ada tenaga. Wa arsalnahu, dan mengutus aku Allah pada Nabi Yunus ila mi'ati alfin, pada 100.000 atau yazidun, tambah mereka. Berarti 100.000 lebih aku utus kepada Nabi Yunus. Fa'amanu, maka beriman mereka. Famatta'nahu, maka memberi kesenangan aku Allah pada mereka ilahin, sampai masa, sampai mati maksudnya. Jadi ketika itu dalam cerita apa yang Yunus sampaikan kepada kaumnya itu sudah tanda-tanda sudah mulai kelihatan. Gelap sekali itu. Wah, ini seperti yang Yunus sampaikan bahwa siksa akan datang menimpa kepada kita. Maka mereka bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan berusaha mencari Nabi Yunus. Dicari nggak ada Yunus, dimakan oleh ikan itu. Tapi akhirnya ketemu juga setelah Yunus sudah dilemparkan oleh ikan ke pesisir tadi itu, orang-orang pada datang dan menyatakan beriman. Maka aku beri kesenangan mereka sampai masa. Jadi siksa nggak jadi datang untuk menimpa kepada mereka. Hanya untuk itu saja. Umumnya ketika siksa mau datang, mereka baru iman, nggak akan diterima. Kecuali hanya untuk kaumnya Nabi Yunus. 100.000 dan bahkan lebih mereka menyatakan iman. Fastaftihim, maka mintalah fatwa engkau Muhammad pada mereka, orang-orang kafir Mekah. Ali Rabbika, adakah bagi Tuhan kau albanatu, anak-anak perempuan,
Walahum dan bagi mereka albanun, anak laki-laki. Coba wahai Muhammad kamu tanya mereka itu, apakah kalau anak perempuan itu anak Tuhan kamu, kemudian anak laki-laki anak kamu, begitu? Am ataukah khalaqona menjadikan aku Allah al malaikat pada malaikat inasan anak perempuan. Wahum dan mereka syahidun orang-orang yang menyaksikan. Apakah mereka itu menyaksikan bahwa malaikat aku jadikan sebagai anak perempuan? Coba kamu tanya wahai Muhammad mereka-mereka itu. Kok bisanya mereka menganggap anak perempuan anaknya Allah, laki-laki anak mereka, malaikat anak perempuannya Allah. Apakah mereka itu menyaksikan, tahu sendiri? Allah ingatlah inahum sesungguhnya mereka min ifkim dari dustanya mereka layakulu niscaya berkata mereka. Ingatlah bahwa mereka itu berkata dusta. Kalau menganggap bahwa anak perempuan anaknya Allah, laki-laki anak mereka sendiri, malaikat anak perempuannya Allah, itu bohong itu. Waladallah melahirkan sapa Allah. Jadi mereka berkata dusta kalau menganggap Allah itu punya anak. Wa innahum dan sesungguhnya mereka orang-orang kafir Mekah lakadzibun nisa orang-orang yang berdusta. Mereka adalah orang-orang yang berdusta kalau menganggap bahwa Allah itu punya anak. Astofa adakah memilih sapa Allah albanat pada anak-anak perempuan. Alal banin mengalahkan anak laki-laki. Apakah Allah lebih memilih anak perempuan mengalahkan anak laki-laki? Apakah lakum bagi kalian? Kaifa bagaimana tahkumuna menghukumi kalian? Bagaimana kalian menghukuminya? Apakah mungkin Allah itu memilih perempuan dan kamu laki-laki begitu? Afala tadzakarun? Adakah tidak mengambil peringatan kalian? Kok bisanya kalian itu punya anggapan, punya pemahaman hukum seperti itu? Kalau anak perempuan itu anaknya Allah, itu pilihan Allah. Laki-laki anak mereka orang-orang kafir Makkah. Allah itu nggak punya anak. Mikir dong. Kalau di ayat lain, lam yalid walam yulad. Am ataukah lakum bagi kalian sultanun dalil mubinun yang jelas, atau kamu punya dasar yang jelas tentang pengakuanmu bahwa anak perempuan itu anaknya Allah, laki-laki anak kamu. Coba mana dalil yang jelas, hujah yang kuat? Faktu maka mendatangkanlah kalian bi kitabikum dengan kitab kalian. In kuntum jika ada kalian shodiqina orang-orang yang benar. Kalau kamu itu benar anggapanmu, coba mana? Mana kitab yang kau jadikan sebagai sumber hukum, sebagai hujah yang membenarkan anggapanmu bahwa Allah itu punya anak perempuan, laki-laki anak kalian. Wa ja'alu dan menjadikan mereka bainahu antara Allah wa bainal jinnati dan antara jin perempuan nasaban nasab. Jadi mereka itu menjadikan bahwa antara Allah dan jin itu ada hubungan nasab. Jadi anggapan mereka Allah itu punya istri, yaitu Sarawatul Jin. Jadi ratunya jin itu adalah istrinya Allah, kemudian punya anak, yaitu para malaikat. Itu anggapannya orang-orang kafir
Mekah. Padahal walaqad alimat dan niscaya sungguh mengetahui sopal jinnatu jin itu dia mengetahui bahwa anahum sesungguhnya mereka lamuh dorun seorang yang didatangkan di neraka. Jin yang diakukan sebagai istrinya Allah oleh mereka orang-orang kafir Mekah itu, mereka tahu, jin itu tahu bahwa dia itu didatangkan ke dalam neraka. Kalau masih ada hubungan nasab dengan Allah itu tidak mungkin masuk ke dalam neraka. Ini sebagai bantahan, ya, bantahan bahwa anggapan mereka itu tidak benar kalau Allah itu punya istri, ratunya jin, terus punya anak bernama malaikat. Subhanallah, maha suci Allah. Amma yasifun, jauh dari apa-apa yang mensifati mereka. Maha suci Allah, jauh dari apa mereka mensifatinya bahwa Allah itu punya anak. Illa kecuali ibadallah, hambanya Allah al-mukhlasin yang dimurnikan. Jadi kalau jin itu tahu bahwa mereka didatangkan di neraka, kecuali yang tidak adalah hamba Allah yang dimurnikan, yaitu orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan masuk ke dalam neraka dan bahkan Allah jamin mereka masuk ke dalam surga. Fa'innakum, maka sesungguhnya kalian orang-orang kafir, wama dan apa-apa tak butun yang menyembah kalian, ma antum tidak ada kalian, alaihi atas ma, bifatinina, orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang merusak, illa kecuali man orang, huwa dia orang, solil jahimi, masuk neraka jahim. Jadi kalian menetapi menyembah berhala itu tidak akan bisa menyesatkan kecuali kepada orang yang memang cetaknya itu masuk ke neraka jahim. Memang dinas itu orang masuk neraka jahim. Jadi ma'antum alaihi, kamu menyembah berhala itu tidak akan bisa menyesatkan orang lain kecuali orang-orang yang memang sudah dinas, diwajibkan masuk ke dalam neraka jahim. Sudah ada tulisannya. Wa ma minna, dan tidak ada dari kita malaikat, illa kecuali lahu bagi ya, malaikat maqamun, tempat maklumun yang diketahui. Jadi kita malaikat itu punya tempat yang diketahui. Jadi punya pangkat, punya tempat yang derajat yang tinggi. Ini adalah ucapannya malaikat Jibril. Hadza qaulu Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarahu bi annal malaikah, bahwasanya para malaikat itu mereka berbaris di langit sana untuk mengerjakan salat seperti barisannya orang-orang yang beriman waktu mengerjakan salat. Dan mereka para malaikat selalu membaca tasbih kepada Allah di malam dan di siang hari. Wa inna, dan sesungguhnya kita para malaikat, la nahnu nisya kita as-safuna, orang-orang yang berbaris. Kita semuanya berbaris yang mengerjakan salat, membaca tasbih kepada Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita malaikat, la nahnu nisya kita al-musabbihun, orang-orang yang tasbih. Jadi para malaikat itu mereka berbaris membaca tasbih untuk menyembah kepada Allah. Wa in, dan bahwasanya kanu ada mereka orang-orang kafir Mekah,
La yaqulun, niscaya berkata mereka, lau anna indana, jika sesungguhnya di sisiku, opo zikron, peringatan, kitab maksudnya, minal awalin, dari orang-orang yang awal. Lakunna, niscaya ada kita, ibadallah, hambanya Allah, al-mukhlasin, yang dimurnikan. Jadi orang-orang kafir Makkah itu bilang, andaikan aku itu punya kitab seperti kitabnya orang-orang yang awal, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Nah, orang dulu itu loh, pastilah aku itu menjadi hamba yang dimurnikan. Aku pasti beriman. Fakafaru, maka kufur mereka dengan Quran. Itu hanya sebatas omongan saja. Ketika kitab itu oleh Allah diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang-orang kufaru Mekah, ternyata mereka kufur, nggak percaya pada Al-Quran itu. Padahal bilangnya, kalau aku punya kitab seperti orang-orang dulu, aku pasti orang iman. Itu hanya sebatas omongan saya. Bohong mereka itu. Fasaufa ya'lamun, maka akan mengetahui mereka akibatnya. Mereka akan tahu akibatnya. Kalau mereka nggak mau bertobat, nggak mau beriman, pasti akan terkena siksa. Walaqad sabaqat, dan niscaya sungguh telah lewat opo kalimatuna, kalimatku Allah, li ibadina, untuk hambaku Allah, al-mursalin, orang-orang yang diutus. Bahwa innahum, sesungguhnya mursalin, lahum, bagi mereka, al-mansuruna, orang-orang yang ditolong. Jadi sudah lewat ketentuanku Allah untuk hamba-hambaku yang diutus, bahwa mereka lah orang-orang yang ditolong. Jadi semua rasul itu pasti mendapatkan pertolongan. Sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditulis pemenangnya adalah para rasul. Wa inna jundana, dan sesungguhnya bala tentara saya, Allah, lahum, bagi mereka, al-ghalibun, orang-orang yang menang. Jadi bala tentara saya, orang-orang, ya para rasul, orang-orang beriman itu, mereka lah sebagai pemenangnya. Fatawalla, maka berpalinglah engkau Muhammad, anhum, dari mereka orang-orang kafir. Hattahin, sampai masa. Wahai Muhammad, berpalinglah dari mereka-mereka itu. Udah, kalau mereka tidak mau iman ya sudah, biarkan, nunggu sampai masa. Wa absir, dan melihatlah engkau Muhammad. Fasaufa yubsirun, maka akan melihat mereka. Udah, lihatlah Muhammad, udah, tunggu saja. Nanti mereka juga akan melihat siapa yang menjadi pemenangnya, siapa yang terkena siksa. Ayat ini mansuh. Dimulai fatawala sampai fasaufa yubsirun mansuh, nasihnya Saif. Ya jangan berpaling wahai Muhammad. Kalau mereka tidak mau beriman, maka harus diperangi. Afa bi azabina, adakah dengan siksaku? Yastajiluna, tergesa-gesa mereka. Apakah mereka itu tergesa-gesa dengan siksaku Allah? Jadi betapa bodohnya mereka, betapa lemah akal mereka. Kok sampai mereka itu minta datangnya siksa. Ketika siksa datang itu, ya sudah. Fa'idha nazila, maka ketika turun apa siksa, bisa hatihim, pada halaman mereka, fasa'a, maka sejelek-jeleknya, sobahul mungzarin, paginya orang-orang yang ditakut-takuti. Karena kalau siksa itu datang, ya sudah, nggak akan bisa dihindari. Sejelek-jeleknya paginya orang yang ditakuti, hancur semuanya maksudnya. Mereka tidak akan bisa menghindar, pasti akan rusak. Wa tawala, dan berpalinglah engkau Muhammad, anhum, dari mereka, hattahin, sampai masa. Wa absir, dan melihatlah engkau Muhammad, fasaufa yubsirun, maka akan melihat mereka. Ini juga mansuh, nasihnya Saif. Subhana rabbika, maha suci Tuhan kau Muhammad, Rabbil izzati, Tuhan yang mulia,
amma yasifun, jauh dari apa yang mereka mensifati. Allah nggak seperti yang mereka sifati. Allah punya anak, salah. Allah punya istri, salah. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Wassalamun, dan keselamatan alal mursalin, atas orang-orang yang diutus. Para rasulullah sebagai orang yang ditolong. Mereka lah orang-orang yang selamat. Walhamdu, dan segala puji lillah bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Barangkali ada kurang lebihnya hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.